Konflik antara Israel dan Palestina kembali menjadi sorotan dunia pada tahun 2026, terutama akibat meningkatnya ketegangan di wilayah Gaza dan Yerusalem. Eskalasi ini ditandai dengan meningkatnya intensitas serangan udara, peluncuran roket, serta operasi militer yang semakin sering terjadi dalam waktu singkat. Situasi yang awalnya hanya berupa ketegangan lokal, kini berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan kompleks, melibatkan berbagai kelompok serta menarik perhatian komunitas internasional. Banyak pihak menilai bahwa siklus kekerasan ini dipicu oleh akumulasi masalah lama yang belum terselesaikan, mulai dari sengketa wilayah, kebijakan keamanan, hingga persoalan hak asasi manusia. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa konflik tidak lagi bisa dianggap sebagai insiden sporadis, melainkan telah memasuki fase yang lebih serius. Serangan balasan yang terjadi secara terus-menerus menciptakan efek domino yang sulit dihentikan, di mana setiap aksi memicu reaksi yang lebih besar dari pihak lain. Ketegangan di Yerusalem yang memiliki nilai religius tinggi bagi berbagai kelompok turut memperkeruh suasana dan menjadi pemicu utama meluasnya konflik ke Gaza dan wilayah sekitarnya. Selain itu, meningkatnya retorika politik dari kedua belah pihak juga memperbesar kemungkinan terjadinya eskalasi lebih lanjut. Di tengah situasi tersebut, perhatian dunia kembali tertuju pada konflik ini karena dampaknya yang tidak hanya terbatas pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga berpotensi mempengaruhi stabilitas global. Negara-negara besar mulai memberikan pernyataan sikap, sementara organisasi internasional menyerukan penahanan diri dan upaya diplomasi. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kuat bahwa ketegangan akan mereda dalam waktu dekat. Hal ini membuat konflik Israel dan Palestina kembali menjadi salah satu isu geopolitik paling penting dan paling kompleks yang dihadapi dunia saat ini. Di wilayah Gaza, kondisi kemanusiaan terus memburuk secara signifikan dan menunjukkan tanda-tanda krisis yang semakin dalam dari waktu ke waktu. Serangan yang terjadi tidak hanya menghancurkan bangunan tempat tinggal, tetapi juga merusak infrastruktur vital seperti rumah sakit, fasilitas air bersih, jaringan listrik, hingga sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi warga. Banyak fasilitas kesehatan tidak lagi berfungsi optimal karena kekurangan pasokan listrik dan bahan bakar, sementara jumlah korban luka terus meningkat setiap harinya. Tenaga medis harus bekerja di bawah tekanan tinggi, seringkali tanpa peralatan yang memadai, sehingga membuat proses penanganan menjadi jauh dari ideal. Selain itu, kondisi kehidupan masyarakat sipil semakin memprihatinkan karena terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar. Air bersih menjadi barang langka, sementara sistem sanitasi yang rusak meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular. Warga harus bertahan dalam situasi yang serba kekurangan, bahkan untuk kebutuhan paling mendasar seperti makanan dan tempat berlindung. Banyak keluarga kehilangan rumah mereka dalam waktu singkat dan terpaksa tinggal di tempat penampungan darurat yang penuh sesak tanpa jaminan keamanan yang jelas. Situasi ini menciptakan tekanan psikologis yang besar, terutama bagi anak-anak yang harus tumbuh dalam lingkungan penuh ketakutan dan ketidakpastian. Di tengah kondisi tersebut, arus pengungsian terus meningkat secara drastis. Ribuan hingga ratusan ribu warga berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi mencari lokasi yang dianggap lebih aman, meskipun pada kenyataannya hampir tidak ada tempat yang benar-benar bebas dari risiko. Tempat-tempat pengungsian termasuk sekolah dan bangunan umum menjadi sangat padat hingga melebihi kapasitas. Kondisi ini menyebabkan berbagai masalah baru seperti kurangnya ruang, terbatasnya akses kesehatan, serta meningkatnya potensi konflik antar warga akibat tekanan hidup yang tinggi. Lebih jauh lagi, pembatasan akses keluar masuk wilayah turut memperparah krisis yang terjadi. Bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh berbagai organisasi internasional seringkali terhambat distribusinya, baik karena kendala logistik maupun situasi keamanan yang tidak menentu. Akibatnya, bantuan yang seharusnya dapat meringankan penderitaan warga tidak dapat tersalurkan secara merata. Banyak daerah yang masih belum tersentuh bantuan, sehingga warganya harus bertahan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Kondisi ini mendorong berbagai organisasi kemanusiaan global untuk mengeluarkan peringatan serius mengenai potensi terjadinya bencana yang lebih besar. Mereka menekankan bahwa tanpa adanya akses bantuan yang memadai dan penghentian kekerasan, situasi di Gaza dapat berkembang menjadi krisis kemanusiaan berkepanjangan dengan dampak jangka panjang.
Tidak hanya kerusakan fisik, tetapi juga dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Oleh karena itu, krisis di Gaza kini tidak lagi dipandang sebagai masalah regional semata, melainkan sebagai isu kemanusiaan global yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari seluruh dunia. Sementara itu, ketegangan di Yerusalem terus meningkat dan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik antara Israel dan Palestina. Kota ini memiliki nilai historis dan religius yang sangat tinggi bagi 3 agama besar dunia, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Sehingga setiap kebijakan atau insiden kecil sekalipun dapat memicu reaksi besar. Dalam beberapa waktu terakhir, pembatasan akses ke tempat-tempat suci, peningkatan pengamanan, serta kehadiran aparat dalam jumlah besar telah memicu ketegangan yang meluas. Banyak warga Palestina merasa hak mereka untuk beribadah dibatasi, sementara pihak Israel menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan. Situasi ini kemudian berkembang menjadi gelombang protes yang semakin besar, terutama di sekitar kawasan tempat suci yang menjadi pusat perhatian dunia. Bentrokan antara warga dan aparat keamanan pun tak terhindarkan, seringkali disertai penggunaan gas air mata, penangkapan, hingga aksi kekerasan yang menimbulkan korban luka. Ketegangan di Yerusalem tidak hanya berhenti di tingkat lokal, tetapi juga menyebar dengan cepat ke wilayah lain termasuk Gaza dan tepi barat, karena adanya keterkaitan emosional dan simbolis yang kuat antar wilayah. Lebih jauh lagi, dinamika politik internal turut memperkeruh situasi. Kebijakan pemerintah, tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, serta persaingan kepentingan di dalam negeri masing-masing pihak membuat konflik semakin sulit dikendalikan. Setiap keputusan yang diambil seringkali tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keamanan, tetapi juga pada tekanan politik dan opini publik yang justru memperbesar potensi eskalasi. Dalam kondisi seperti ini, ruang untuk dialog damai menjadi semakin sempit. Selain faktor politik dan keamanan, aspek sosial juga memainkan peran penting dalam memperpanjang konflik di Yerusalem. Polarisasi antara komunitas yang berbeda semakin terasa, dengan meningkatnya rasa curiga dan ketidakpercayaan satu sama lain. Kehidupan sehari-hari warga menjadi terganggu, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun interaksi sosial. Ketegangan yang terus berlangsung ini menciptakan siklus konflik yang sulit diputus, di mana setiap generasi tumbuh dalam bayang-bayang konflik yang sama. Pada akhirnya, situasi di Yerusalem menjadi cerminan betapa kompleksnya konflik Israel-Palestina secara keseluruhan. Kota ini bukan hanya sekedar wilayah geografis, tetapi juga simbol identitas, keyakinan, dan sejarah yang saling bertabrakan. Selama isu-isu mendasar seperti status wilayah, hak beribadah, dan pengakuan politik belum menemukan titik temu, maka ketegangan di Yerusalem akan terus menjadi pemicu utama yang berpotensi memperluas konflik ke skala yang lebih besar. Dampak dari konflik antara Israel dan Palestina tidak hanya dirasakan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga meluas ke berbagai belahan dunia dengan konsekuensi yang semakin kompleks. Ketegangan ini telah memicu reaksi berantai di tingkat global, mulai dari pernyataan politik hingga perubahan kebijakan luar negeri di banyak negara. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China ikut memberikan respon sesuai dengan kepentingan geopolitik masing-masing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan diplomatik, bantuan militer, hingga tekanan politik menjadi bagian dari dinamika global yang memperlihatkan bahwa konflik ini telah berkembang menjadi isu internasional yang sensitif. Selain itu, konflik ini juga berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi global. Ketegangan di kawasan Timur Tengah yang dikenal sebagai salah satu pusat energi dunia berpotensi mempengaruhi harga minyak dan gas secara signifikan. Ketidakpastian yang ditimbulkan membuat pasar global menjadi lebih volatil, sehingga berdampak pada berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri hingga perdagangan internasional. Negara-negara yang bergantung pada impor energi dari kawasan tersebut harus menghadapi risiko kenaikan harga dan gangguan pasokan yang pada akhirnya dapat memicu inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, reaksi masyarakat dunia terhadap konflik ini juga sangat kuat. Gelombang demonstrasi besar terjadi di berbagai negara, baik di Eropa, Asia, hingga Amerika. Masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan solidaritas terhadap korban konflik, sekaligus menekan pemerintah mereka agar mengambil sikap yang lebih tegas.
Media sosial juga memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, opini, dan narasi yang beragam. Meskipun hal ini juga memunculkan tantangan baru berupa penyebaran disinformasi dan polarisasi opini publik secara global. Lebih jauh lagi, konflik ini turut mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara. Beberapa negara mengalami ketegangan dalam hubungan bilateral akibat perbedaan sikap terhadap konflik ini, sementara yang lain berupaya menjadi mediator untuk mendorong terciptanya perdamaian. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga berperan dalam mengupayakan resolusi konflik, meskipun seringkali menghadapi kendala dalam implementasinya di lapangan. Upaya diplomasi yang dilakukan sejauh ini masih belum mampu menghasilkan solusi yang benar-benar efektif dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang dari konflik ini juga berpotensi mempengaruhi keamanan global secara keseluruhan. Ketidakstabilan yang berkepanjangan dapat membuka peluang bagi munculnya kelompok ekstremis, memperburuk krisis pengungsi, serta meningkatkan ketegangan antar negara. Banyak pengamat menilai bahwa jika konflik ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas, maka dunia akan menghadapi risiko ketidakstabilan yang lebih luas. Oleh karena itu, konflik Israel-Palestina kini tidak lagi sekadar menjadi isu regional, melainkan telah berkembang menjadi tantangan global yang membutuhkan perhatian serius dan kerjasama dari seluruh komunitas internasional. Pada akhirnya, konflik antara Israel dan Palestina tetap menjadi salah satu persoalan paling kompleks dan sulit diselesaikan dalam sejarah modern. Akar permasalahannya tidak hanya terletak pada sengketa wilayah semata, tetapi juga melibatkan dimensi sejarah panjang, identitas nasional, keyakinan agama, serta trauma kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak peristiwa Perang Arab-Israel 1948, konflik ini telah mengalami berbagai fase, mulai dari perang terbuka hingga ketegangan berkepanjangan yang terus berubah bentuk. Setiap upaya perdamaian yang pernah dilakukan seringkali kandas di tengah jalan karena perbedaan kepentingan yang sangat mendasar dan sulit untuk dipertemukan. Lebih jauh lagi, kompleksitas konflik ini diperparah oleh dinamika politik internal di masing-masing pihak. Di satu sisi, pemerintah Israel menghadapi tekanan untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi warganya dari ancaman serangan. Di sisi lain, masyarakat Palestina terus memperjuangkan hak atas tanah, kedaulatan, dan kehidupan yang layak. Perbedaan perspektif ini menciptakan jurang yang semakin lebar, di mana masing-masing pihak merasa memiliki legitimasi atas tindakan mereka. Ditambah lagi dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang memiliki agenda sendiri, situasi menjadi semakin rumit dan sulit dikendalikan. Upaya perdamaian yang difasilitasi oleh komunitas internasional, termasuk melalui Perjanjian Oslo, sebenarnya sempat memberikan harapan bagi terciptanya solusi jangka panjang. Namun, implementasi kesepakatan tersebut menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kurangnya kepercayaan antar pihak, pelanggaran kesepakatan, hingga perubahan kondisi politik yang tidak mendukung. Hingga saat ini, solusi dua negara yang sering digaungkan masih belum menemukan titik terang karena berbagai isu krusial seperti batas wilayah, status Yerusalem, serta nasib pengungsi Palestina belum terselesaikan secara menyeluruh. Di sisi lain, dampak jangka panjang dari konflik ini tidak hanya dirasakan dalam bentuk kerusakan fisik, tetapi juga meninggalkan luka sosial dan psikologis yang mendalam. Generasi muda yang tumbuh di tengah konflik beresiko mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan akses pendidikan yang layak, serta terbentuknya pola pikir yang dipengaruhi oleh kekerasan dan ketidakpastian. Hal ini menciptakan siklus konflik yang sulit diputus karena rasa dendam dan ketidakpercayaan terus diwariskan. Tanpa adanya upaya serius untuk membangun rekonsiliasi sosial, perdamaian yang berkelanjutan akan sulit tercapai. Selain itu, faktor eksternal juga memainkan peran besar dalam memperpanjang konflik. Keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China seringkali didasarkan pada kepentingan geopolitik masing-masing yang tidak selalu sejalan dengan upaya perdamaian. Dukungan politik, ekonomi maupun militer dari pihak luar dapat memperkuat posisi salah satu pihak, tetapi di sisi lain juga berpotensi memperpanjang konflik. Dalam situasi seperti ini, konflik Israel-Palestina menjadi bagian dari dinamika global yang lebih luas, bukan lagi sekadar persoalan lokal. Pada akhirnya, masa depan konflik ini sangat bergantung pada kemauan politik dari semua pihak untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dialog yang terbuka,
pengakuan terhadap hak masing-masing pihak, serta komitmen untuk menghentikan kekerasan menjadi kunci utama dalam menciptakan perdamaian. Tanpa langkah nyata ke arah tersebut, konflik ini berpotensi terus berlangsung dalam jangka panjang, membawa dampak yang semakin luas bagi kawasan maupun dunia. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Israel-Palestina bukan hanya menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi komunitas internasional dalam menjaga stabilitas dan nilai-nilai kemanusiaan global.